Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan hadir di dalam kehidupan kami dan juga hadir di dalam segala macam permasalahan kami, bahkan penderitaan kami. Hari ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk meneguhkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita baca dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang mengatakan bahwa masalah pasti akan berakhir. Orang sabar akan menang. Nah, Bapak Ibu menarik ya, masalah pasti akan berakhir, orang sabar pasti akan menang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kok bisa ya? Masalah pasti akan berakhir dan orang sabar akan menang. Ya iya Bapak Ibu Saudara, kan memang gak ada yang kekal di dunia ini. Selain Allah kan, kasih. Kita masih ingat firman yang mengatakan bahwa iman, harap, dan kasih, dan yang tinggal hanyalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi berarti bisa kita tafsirkan segala sesuatu di dunia ini gak ada yang kekal. Gak ada yang bertahan. Kecuali Allah yang ada. Kasih yang bertahan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian berarti masalah-masalah kita pun manusia di dunia ini pasti akan berakhir. Ada akhirnya, tidak akan kekal. Nah, dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih ketika kita ini masih menghadapi masalah-masalah kita, masih menghadapi persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan kita, bahkan penderitaan kita. Kan kita nanti nih kapan berakhir. Tetapi selama masalah itu masih berjalan, sikap semacam apa yang harus kita lakukan? Berdasar bacaan yang baru kita baca firman Tuhan ini, yaitu sabar Bapak Ibu. Bahkan LAI saja memberi judul bersabar dalam penderitaan. Dan kata kuncinya adalah sabar, bersabar. Dan di dalam Alkitab kita atau firman Tuhan ini, perikop kita itu bicara tentang kesabaran itu dianalogi dengan petani. Jadi petani itu Bapak Ibu Saudara, dia biasanya ya Bapak Ibu memacul tanah, lalu setelah tanah itu gembur, baru dia nanam bibit, kemudian dia rawat. Lalu sampai rawatnya ini macam-macam ya Bapak Ibu Saudara, disiram dengan air. Sampai kalau musim hujan itu belum datang, dia siram dengan air. Ambil air di mana? Ya di kali lah. Bila perlu timba di sumur, lalu siram tanaman Bapak Ibu. Sampai menunggu datangnya hujan. Dan kalaupun tidak hujan, ya dia harus merawat tanaman ini dengan cara menyiramnya. Cari air di mana-mana agar tanaman ini bisa dapat air. Juga membersihkan tanah di sekitar tanaman tersebut, atau kalau sudah ada tumbuh bibit yang tadinya berupa biji kemudian tumbuh menjadi pohon kecil, itu juga dibersihkan. Dan saya Bapak Ibu Saudara sering melakukan itu Bapak Ibu. Ya, saya bisa menanam ubi, nanam jagung. Terus juga waktu saya ikut orang tua di Manado, ya kadang-kadang tanam pohon-pohon cengkeh, tapi kita nggak dari bibit ya, dari pohon cengkeh itu ditanam dari masih kecil. Lalu kopi atau coklat, Bapak Ibu Saudara, saya ikut menanam. Tapi tidak ikut pacul lah. Meski pernah macul tanah juga, pada waktu itu macul tanah dan menanam itu merupakan pelajaran ekstrakurikuler di sekolah SD saya pada waktu itu di Manado. Jadi Bapak Ibu nanti habis pelajaran itu kita macul tanah, lalu kita diajarin tanam. Saya sangat memahami Bapak Ibu bahwa ketika petani ini macul tanah,
lalu kemudian menanam benih, kemudian merawat, ya masih belum tumbuh, belum ada keluar itu tunas atau pohonnya itu, Bapak Ibu Saudara, tanah yang hanya kita lihat tanah itu harus dirawat. Jadi dengan demikian mesti sabar untuk menunggu sampai panen. Panen itu kan kalau jagung 3 bulan Bapak Ibu. Ubi saya lupa ya berapa bulan ya Bapak Ibu Saudara, sudah lama sekali gitu. Jadi sampai kita metik hasilnya, mendapat hasilnya itu butuh kesabaran. Tiap hari loh sabarnya itu gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, firman ini mengajarkan kepada kita untuk ketika kita menjalani dan menghadapi persoalan-persoalan kita, masalah-masalah kita, bahkan penderitaan kita perlu bersikap sabar. Dan sesuai dengan firman Tuhan juga, kesabaran itu ternyata buah roh lah Bapak Ibu. Anugerah, karunia, pemberian dari Tuhan. Berarti di dalam diri kita ini sebetulnya Tuhan sudah mengaruniakan bibit kesabaran, buah roh itu. Artinya dalam rangka relasi kita dengan Tuhan, Tuhan itu menganugerahkan kepada kita bibit untuk sabar. Makanya buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, dan seterusnya. Itu berarti pemberian Tuhan. Tetapi pemberian Tuhan ini Bapak Ibu nggak otomatis ya. Kita memang ngomong sabar itu kayaknya enak, tapi dalam prakteknya itu enggak. Tapi kita sudah punya bibit sabar dari Tuhan. Tinggal bagaimana kita berlatih. Melatih roh kesabaran dalam diri kita ini. Seperti petani tadi itu Bapak Ibu. Dia macul dulu. Kemudian dia tanam bibit. Kemudian dia rawat dengan menyiram, membersihkan. Sampai Bapak Ibu Saudara dia mendapatkan hasilnya. Oh nggak gampang loh Bapak Ibu. Apalagi kalau air nggak ada. Mesti ambil di kali, mesti timba di sumur. Lalu kemudian pergi ke kali sana. Air dipikul terus lalu dibawa ke tanaman. Itu nggak gampang. Jadi itu justru akan melatih kesabaran Bapak Ibu. Jadi masalah-masalah kita apapun itu pasti akan berakhir. Masalah ini akan berakhir, tapi orang sabar akan menang. Ketika kita sabar menghadapi semuanya itu, termasuk saat-saat kita menderita, ya, persis seperti Ayub, Bapak Ibu. Wah, kalau melihat penderitaan Ayub tuh Bapak Ibu ya, panjang sekali dan berat sekali. Tapi Ayub itu seperti bertekun. Artinya dia menjalani, menghadapi satu persatu penderitaannya itu dengan sikap sabar. Jadi Bapak Ibu sama ya sebetulnya kalau kita punya anak. Anak mulai dari dalam perut kita, lalu kemudian dikandung 9 bulan, lalu melahirkan masih kecil sekali, dirawat sampai besar, lalu kemudian sekolah, lalu kemudian bekerja, lalu kemudian menikah. Ya, jadi itu kan panjang ya Bapak Ibu Saudara ya. Perlu kesabaran untuk menjalani semua masalah itu sampai suatu saat kita menikmati hasilnya. Ya seperti kita pelihara anak itu Bapak Ibu, lahir dari anak dalam perut sampai ia bekerja dan kita bisa melihat dia berhasil, kita udah sangat bahagia sekali itu. Jadi artinya bahwa ketika kita sabar menghadapi penderitaan kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. Jadi firman Tuhan nampaknya akhir-akhir ini memberikan peringatan kepada kita untuk senantiasa sabar, senantiasa bertekun di dalam persoalan-persoalan kita. Terus terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa sabar dari diri sendiri. Karena itu tadi kan saya katakan bahwa menurut buah roh, kesabaran itu adalah salah satu buah roh, itu anugerah Tuhan. Itu pemberian Tuhan, datang dari Tuhan. Maka kita ini supaya bisa sabar gimana? Kita harus punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kan dari situlah kita mendapatkan support kesabaran. Lalu kita melatih kesabaran kita ini ketika kita menghadapi masalah-masalah kita. Tuhan menolong kita semua, selamat bersabar Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Di dalam relasi dengan Tuhan, kami memperoleh kekuatan untuk bersabar. Berikanlah, anugerahkanlah roh kesabaran itu dalam diri kami. Agar di dalam kami menjalani kehidupan kami, termasuk menghadapi persoalan-persoalan kami, termasuk menghadapi penderitaan kami, berwujud apapun, kami sabar sampai pada waktu yang Tuhan tentukan, kami menang dan kami menikmati hasilnya. Bersabar dan tetap setia kepada Tuhan.
Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menangis bersama telah terjadi.